Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Meka Eriana dengan NIM 2207026037 dari kelas Gizi 2B akan menyampaikan materi mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang bekerja menerima makanan dari bentuk kasar menjadi halus dan diserap seharinya melalui proses mekanis atau enzimatik. Proses pencernaan makanan terdapat dua tahap. Yang pertama, pencernaan mekanis di mulut ketika mengunyah makanan dengan gigi hingga halus. Yang kedua, pencernaan kimiawi terjadi di usus ketika makanan dipecah menjadi molekul lebih sederhana oleh enzim pencernaan. Yang pertama, ada organ mulut. Mulut adalah rongga yang dibatasi oleh rahang atas dan bawah, serta terdapat langit-langit. Terdapat pencernaan mekanik dengan memecah makanan menjadi partikel kecil oleh gigi dan dicerna secara kimiawi dengan saliva. Enzim dalam saliva yaitu enzim amilase untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, enzim lipase untuk memecahkan lemak. Gigi di dalam rongga mulut terdapat 3 jenis. Yang pertama, gigi seri berbentuk pahat untuk menggigit makanan. Jumlah gigi seri pada anak-anak dan orang dewasa sebanyak 8 buah. Yang kedua, gigi taring berbentuk lancip dan runcing untuk menusuk dan menguyak makanan. Jumlah gigi taring pada anak-anak dan orang dewasa sebanyak 4 buah. Yang ketiga, ada gigi geraham berbentuk rata bergerigi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi geraham pada anak-anak sebanyak 8 buah dan orang dewasa sebanyak 20 buah. Jumlah gigi susu sebanyak 20 buah dan jumlah gigi tetap sebanyak 32 buah. Terdapat 3 bagian utama gigi. Yang pertama, mahkota gigi, kedua, leher gigi, ketiga, akar gigi. Terdapat 4 lapisan gigi. Yang pertama, emil, 2 dentin, 3 pulpa, 4 sementum. Fungsi ludah mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan, mengecap makanan dengan rasa asin, manis, pahit, dan masam. Terdapat 3 macam kelenjar ludah. Yang pertama, kelenjar ludah parotid. Yang kedua, kelenjar ludah rahang bawah. Yang ketiga, kelenjar ludah bawah lidah. Fungsi saliva melembabkan dan melumasi makanan, menguraikan zat tepung menjadi polisakarida dan maltosa. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Pada kerongkongan terdapat gerak peristaltik dengan gerakan melebar, menyempit, dan meremas untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Organ yang ketiga adalah lambung. Terdapat 3 bagian lambung. Yang pertama, kardia, letaknya dekat dengan kerongkongan. Yang kedua, fundus, di bagian lambung tengah tersusun otot polos. Yang ketiga, pilorus, letaknya dekat dengan usus halus. Proses pencernaan di lambung. Yang pertama, pencernaan secara mekanik melalui kontraksi otot dengan gerakan meremas makanan hingga lunak. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi melalui enzim di lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida atau HCl untuk membunuh bibit penyakit dari makanan, enzim pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton, enzim renin untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Organ yang keempat adalah usus halus.
Usus halus adalah saluran pencernaan terpanjang. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Usus yang berbatasan dengan lambung. Terdapat 3 kelenjar pencernaan. Yang pertama, kelenjar pencernaan di hati, menghasilkan getah empedu yang mengandung garam empedu untuk mengubah lemak menjadi bentuk emulsi yang dicerna oleh enzim lipase. Yang kedua, kelenjar pencernaan di pankreas, menghasilkan kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin untuk mengeluarkan hasil sekresinya berupa enzim. Yang ketiga, kelenjar Lieberkühn dan kelenjar Brunner. Kelenjar Brunner menghasilkan hormon sekretin yang merangsang kelenjar Lieberkühn untuk menghasilkan getah usus. Getah pankreas mengandung 3 enzim. Yang pertama, enzim amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua, enzim tripsin untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang kedua, usus kosong atau jejunum berfungsi menyelesaikan pencernaan yang belum selesai di dalam duodenum. Terdapat 3 enzim. Yang pertama, enzim maltase untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, enzim sukrose untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, enzim laktase untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum, tempat penyerapan sari-sari makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang diserap usus di bagian villi. Organ yang kelima adalah usus besar. Usus besar digunakan untuk mengatur kadar air sisa makanan. Terdapat bakteri Escherichia coli untuk membusukkan sisa makanan menjadi feses. Terdapat 3 bagian usus besar. Yang pertama, cecum, berbentuk seperti kantung untuk menghubungkan ileum dengan usus besar. Yang kedua, kolon, terdapat 4 bagian. Pertama, ascendent di kanan rongga perut, transversum melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Yang ketiga, descendant di kiri rongga perut. Yang keempat, sigmoid di bagian terhubung dengan rektum. 3. Rektum digunakan untuk tempat menampung sementara feses sebelum dikeluarkan. Terdapat otot polos ketika berkontraksi menyebabkan rasa ingin buang air besar. Organ yang keenam adalah anus. Anus sebagai saluran pembuangan terakhir untuk mengeluarkan feses sebagai sisa pencernaan. Terdapat otot polos berbentuk sphincter ani sebagai penutup dan pembuka anus untuk mengendalikan keluarnya tinja. Proses pelepasan feses disebut defekasi. Gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, diare. Ditandai dengan feses berbentuk encer, disebabkan iritasi pada selaput lendir di dinding kolon oleh bakteri disenteri. Yang kedua, sembelit atau konstipasi disebabkan keterlambatan defekasi karena penyerapan air di usus besar berlebihan, sehingga menyebabkan feses menjadi kering, keras, dan sulit dikeluarkan. Yang ketiga, gastritis disebabkan iritasi dinding mukosa lambung karena makanan yang kotor atau kelebihan asam dalam lambung. Yang keempat, hemoroid atau ambeien ditandai dengan pembekakan vena di daerah anus. Hemoroid disebabkan oleh terlalu lama duduk seseorang. Hemoroid sering terjadi oleh wanita hamil dan orang gemuk atau obesitas.
Gejalanya yaitu rasa gatal, nyeri, dan pendarahan. Yang kelima, kanker lambung, disebabkan pertumbuhan sel abnormal di dalam lambung. Gejalanya panas, rasa mual, kembung, dan rasa nyeri pada lambung. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.